warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya hari ini? Ceria. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semangat semua hari ini? Semangat. Puasa nggak teman-teman? Puasa hari ini kita puasa ke berapa ya? Puasa ke-14. Full semuanya berpuasa? Full. Masya Allah. Teman-teman, puasa ada lagunya kan? Siapa yang bisa lagu berpuasa? Oke, yuk kita nyanyi sama-sama suaranya yang kompak. Setuju? Setuju. Oke, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ramadan telah tiba. 4, 5, 6. Mari kita puasa. 4, 5, 6. Mari kita puasa. 7, 9. Allahumma Ramadan, uang pahalanya. Allahumma Ramadan, berkurang pahalanya. Masya Allah. Kalau puasa itu berarti tidak boleh marah-marah. Kalau marah-marah berkurang pahalanya. Kalau marah-marah berkurang pahalanya. Mau nggak kita udah capek-capek puasa, tidak makan, tidak minum, tapi tidak dapat pahalanya? Mau nggak? Enggak, Masya Allah. Nah, hari ini Ibu Leni mau bercerita tentang Wais Al-Qarni. Teman-teman tahu pernah mendengar nama Wais Al-Qarni? Pernah. Siapakah Wais Al-Qarni? Siapa? Ayo, siapakah Wais Al-Qarni? Wais Al-Qarni itu adalah seseorang yang sangat sayang kepada orang tuanya, kepada ibunya. Teman-teman punya mama kan? Punya ibu kan? Sayang nggak sama ibunya? Ini dia sosok Wais Al-Qarni. Ini fotonya di masa lalu. Ibu Leni ambil, Ibu Leni kasih nampak sama teman-teman. Inilah dia tokoh Wais Al-Qarni. Iya, Wais Al-Qarni ini tadi siapa, Nak? Anak yang soleh, anak yang sangat sayang sama orang tuanya. Nah, di mana Wais Al-Qarni ini tinggal? Wais Al-Qarni ini tinggal di negara Yaman. Jauh tidak di negara Yaman? Jauh. Yaman itu bukan di Indonesia. Yaman itu bukan di Indonesia, dia di luar Indonesia, di negara bagian timur. Nah, hiduplah seorang Wais Al-Qarni yang sangat sayang kepada orang tuanya. Wais Al-Qarni ini adalah pengembala kambing, pengembala sapi. Nah, setiap hari dia ngembala sapinya. Nah, sapinya ini nih, sapinya besar kan? Mengembala sapi sambil dia mengasuh ibunya. Nah, setiap hari Wais ini menjaga ibunya, memandikan ibunya, memberi makan ibunya. Nah, tiba-tiba suatu ketika ibunya meminta untuk dibawakannya ke Arab Saudi. Kemana? Ke negara mana? Ke negara Arab. Ke negara Arab Saudi. Ngapain ke negara Arab Saudi? Untuk apa? Untuk naik haji. Masya Allah, di sini ada Kina yang baru pulang dari umroh, baru pulang dari tanah suci ya Kina ya. Kina udah lihat dia Ka'bah, udah sholat dia di Masjid Nabawi. Seru nggak Kina sholat di Masjid Nabawi? Seru. Berapa hari Kina di sana? Ada 16 hari Kina umroh dia bersama keluarganya. Ya Kina ya, ada 16 hari. Masya Allah. Terus Wais Al-Qarni ini merasa, ya Allah, bagaimana saya membawa ibu saya ke tanah suci naik haji, sedangkan ibu saya tidak bisa berjalan. Sakit, nggak bisa berjalan ibunya Wais Al-Qarni. Kira-kira bagaimana ya teman-teman? Wais Al-Qarni menggendongnya. Jauh enggak
jauh sekali perjalanannya. Sebelum Uwais Al-Qarni ini membawa ibunya ke Arab Saudi, dia berlatih dulu untuk menggendong. Bagaimana dia berpikir, bagaimana ya caranya saya untuk bisa membawa ibu saya ke tanah suci untuk melaksanakan ibadah haji. Tapi beliau tidak bisa berjalan. Berpikir setiap hari, Uwais ini berpikir setiap hari, dia berpikir agar dia bisa membawa ibunya. Dia tidak ingin mengecewakan ibunya. Nah, dia berlatih. Uwais ini kan seorang pengembala sapi. Dia berlatih untuk menggendong dulu sapi-sapinya agar dia bisa menggendong ibunya ke tanah suci untuk bisa membawa ibunya naik haji, sholat di Masjid Nabawi. Nah, setiap hari Uwais ini berlatih untuk menggendong dulu sapinya. Nah, sebelum dia menggendong ibunya, ini dia gendong sapinya, nampak enggak? Nampak. Nah, iya jauh sekali kan dia pergi, dia berlatih. Nah, dia diketawain sama orang. Lihat Uwais Al-Qarni. Kenapa Uwais Al-Qarni ini setiap hari menggendong sapi-sapi ini? Lucu enggak? Lucu kan gendong sapi? Pernah lihat enggak orang gendong sapi? Pernah. Enggak pernah kan? Tapi Uwais ini untuk Iya salah. Nah, kenapa Uwais ini berlatih untuk menggendong sapi? Karena dia ingin menggendong ibunya, membawa kemana? Ke tanah suci untuk melaksanakan ibadah haji, teman-teman. Nah, hari demi hari dia berlatih. Tiba-tiba sampailah pada saat musim haji. Dibawakannya lah mamanya sama Uwais Al-Qarni ini. Dia gendonglah mamanya. Nah, dia gendong mamanya. Perjalanan menuju ke tanah suci itu jalannya naik turun gurun. Panas sekali. Jalannya berpasir-pasir. Nah, panas, lihat nih jalannya. Tandus. Jalan jalannya kan ada naik gunung, turun turun naik, tapi dia berusaha untuk kuat dan selalu berdoa sama Allah agar dia mampu membawa ibunya naik haji. Nah, pernah nggak lihat di zaman sekarang ada ibunya menggendong anaknya seperti Uwais Al-Qarni ini? Pernah. Lihat nih, dia mampu menggendong ibunya sampai ke tanah suci. Masya Allah, teman-teman, sayang nggak sama mama sama ayah di rumah? Sayang. Lihat, Uwais Al-Qarni sangat sayang sama ibunya sehingga dia mampu menggendong ibunya. Setiap hari dia asuh ibunya. Nah, teman-teman, sampailah suatu hari ibunya ke tanah suci. Sampai ke tanah suci, beliau ini apa, gambar apa ini? Gambar Ka'bah. Senang sekali hati mamanya Uwais Al-Qarni, hati ibunya Uwais Al-Qarni. Lalu beliau mencium Ka'bah. Kina ada cium nggak Ka'bah nih? Ada. Kina dia udah sampai kemarin tuh dia umrah. Nah, insya Allah teman-teman semua kita akan datang juga ke tanah suci untuk sholat di Masjid Nabawi, mencium Ka'bah. Nah, ketika sampai di sana, alhamdulillah Uwais Al-Qarni senang sekali karena dia sudah sampai membawa ibunya. Nah, ibunya sholat di masjid. Apa ibunya sholat? Di Masjid Nabawi. Di Masjid Nabawi ibunya lalu sholat. Nah, senang sekali hatinya karena udah sampai keinginannya, udah bisa sholat, sudah bisa mencium Ka'bah. Masya Allah. Makanya kita diminta untuk selalu patuh kepada orang tua kita, seperti contoh yang diberikan oleh Uwais Al-Qarni. Nah, Uwais Al-Qarni ini namanya sering sekali disebutkan oleh Rasulullah. Kenapa, teman-teman? Kenapa nama Uwais Al-Qarni ini sering disebutkan sama Rasulullah?
Karena Uwais Al-Qarni ini adalah anak yang sangat patuh sama orang tuanya, dan siapa yang ingin doanya dikabulkan diminta berdoa sama Uwais Al-Qarni. Ada satu misalnya kita mau cita-cita kita tercapai pada zaman Rasulullah, maka datang kepada Uwais Al-Qarni ini, doa kita dikabulkan, diijabah oleh Allah. Karena kenapa tadi Bu Leni bilang? Karena apa? Karena Uwais Al-Qarni adalah anak yang soleh dan patuh sama orang tua. Ada hadisnya enggak? Patuh sama orang tua. Ada, ingat nggak teman-teman? Ingat nggak hadis yang patuh sama orang tua itu apa? Ingat apa? Al-jannatu tahta aqdamil surga itu di bawah telapak kaki ibu. Iya, surga itu di bawah telapak kaki ibu. Berarti kita tidak boleh apa? Tidak boleh menjawab ibu, tidak boleh mengatakan kepada ibu, tidak boleh bilang tidak mau. Kita harus sayang sama ibu. Baik, nah teman-teman, Ibu Leni mau bertanya, hikmah dari teman-teman mendengar cerita Uwais Al-Qarni ini apa? Siapakah Uwais Al-Qarni ini? Dia adalah anak yang patuh, anak yang soleh, yang menjaga ibunya, yang sayang sama siapa? Yang sayang sama orang tuanya dan yang sayang sama ibunya. Oke teman-teman? Oke, baik. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan cerita Uwais Al-Qarni hari ini. Teman-teman senang? Senang teman-teman? Suka? Masya Allah. Ada nggak yang mau maju ke depan untuk menyampaikan hikmah dan dari cerita Uwais Al-Qarni? Siapa yang maju mau menyampaikan? Ayo, siapa yang berani? Ya, Abang Rasya? Oke, silakan Abang Rasya. Abang Rasya kan bisa seperti kemarin. Abang Rasya cerita kalau Uwais Al-Qarni ini ibunya sakit, lumpuh, jadi harus digendong. Ayo, coba. Yuklah, biar Abang Rasya bisa nanti videoin tuh sama Bu Ulan. Nanti Bunda lihat di rumah. Oke, yuklah. Siapa yang berani? Haya. Kina. Nggak mau juga. Meka. Masa sih anak TK Alfitian nggak ada yang berani? Yuk, Takia. Ayo, Takia. Di sini berdiri dekat Bu Leni. Bu Leni kasih tahu. Oh, Sahila. Ayo, Sahila. Oke, Sahila. Oke, hai teman-teman. Hari ini Sahila dengar cerita. Cerita apa Sahila mendengar? Cerita tentang Uwais Al-Qarni. Iya, dia adalah seorang yang sangat sayang ke ibunya. Oke, Sahila. Terima kasih Sahila. Sekarang Ibu Leni dipanggilkan Abang Rasya. Satu lagi. Oke deh, bilang. Silakan Mbak Rasya. Yang besar suaranya. Uwais Al-Qarni yang terus cerita. Uwais Al-Qarni adalah apa? Apa dong? Dia adalah anak yang sangat patuh ke orang tuanya, hingga siapa aja yang mau diterima doanya maka didoakan oleh Uwais Al-Qarni, maka Allah akan mengabulkannya. Oke, Cas. Oke, baiklah teman-teman, sampai jumpa di cerita lain kesempatan lagi. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.